Dulu suka melotot-melotot ngomong ke ulama itu, ke Kiai Haji Tengku Zulkarnain, yang tahu soal Al-Maidah adalah hanya Allah. Hanya Allah. Ya, kayak begitu cara berpikir begitu, ya kan? Tiba-tiba jadi menteri, ya. Hah. Nah, soal laut, yang tahu pengaturan laut, yang tahu miliknya laut ya hanya Allah. Kita pelototin lagi balik, ya kan? Hanya Allah yang tahu pengaturan laut, bukan Nusron Wahid gitu loh, bukan rezim Prabowo gitu loh. Apa sih gitu kan? Kenapa nggak sekalian aja langit nanti ada masuk HGB, langit hak guna bangunan, sertifikat langit, SHM langit, ya, sertifikat sungai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, saudara. Pada kesempatan hari ini Kamis 23 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah, rezekinya tidak pernah putus-putus. Amin, Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak, mana otak? Apalagi kalau udah ngaku ulama, ngaku gus-gus, ya kan? Tapi mulutnya itu nggak dipakai buat amar ma'ruf nahi mungkar. Di manalah otak? Ini ada berita ngeri, saudara. Nusron Wahid, ya. Nusron Wahid itu mengakui pagar laut bersertifikat HGB. Waduh. Yang bener dong, kan ulama, ustadz kan. Katanya Gus, ya kan. Yang bener dong, harusnya ngomong ke pemerintah, ngomong ke yang punya laut itu, woi, kagak bisa sembarangan begini laut. Laut ini nggak bisa dikapling-kapling. Laut ini kekayaan alam di negeri ini, sumber daya alam di negeri ini tidak bisa dikapling-kapling, tidak bisa dimiliki oleh asing, cukong, taipan, tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang notabene berduit, nggak bisa. Sumber daya alam, laut, tanah, semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan negara hadir untuk mengatur itu gitu loh. Yang namanya kekayaan, sumber daya alam, tanah, laut itu milik Allah tadi. Negara hadir, bukan ngakuin. Wah, Nusron Wahid, Menteri ATR, ya kan, mengakui ya pagar laut sertifikat. Ya elah, kagak kaget sih, kagak kaget. Al-Fakir nggak kaget. Semenjak kardus digembok, ya kan, nggak kaget. Kenapa nggak sekalian aja langit di sertifikat, Pak, ya Pak? Yang dulu suka melotot-melotot ngomong ke ulama itu, ke Kiai Haji Tengku Zulkarnain, yang tahu soal Al-Maidah adalah hanya Allah. Hanya Allah. Ya, kayak begitu cara berpikir begitu, ya kan? Tiba-tiba jadi menteri, ya. Hah. Nah, soal laut, yang tahu pengaturan laut, yang tahu miliknya laut ya hanya Allah. Kita pelototin lagi balik, ya kan? Hanya Allah yang tahu pengaturan laut, bukan Nusron Wahid gitu loh, bukan rezim Prabowo gitu loh. Apa sih gitu kan? Kenapa nggak sekalian aja langit nanti ada masuk HGB, langit hak guna bangunan, sertifikat langit, SHM langit, ya, sertifikat sungai, ya, sertifikat kentut, ya, kentut sertifikat. Pokoknya yang lewat daerah ini nggak boleh kentut. Kalau kentut didenda. Sekalian aja oksigen di sertifikat, ya kan? Pokoknya kalau ada orang yang lewat daerah ini minta oksigen, ngirup oksigen, nanti didenda gitu, sekalian aja begitu. Nauzubillah min zalik. Bener lah kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti akan ada ruwaibidah. Ruwaibidah, apa ruwaibidah? Sahabat bertanya, ruwaibidah adalah kepemimpinan orang-orang bodoh yang banyak ngurusin orang rakyat banyak. Lagian udah jelas PBB, pajak bumi dan bangunan, bukan pajak laut. Laut dipajakin, cie. Aduh. Mana ada pajak bumi dan laut? Pajak bumi dan bangunan. Kacau. Itulah manusia. Manusia kalau udah rakus, ya kan, nggak peduli dia mau taipan, mau cukong, mau kapitalis, ya kan, mau apapun, ya kan, kalau dia rakus, tanah disikat, ya kan, laut pun ditenggak. Kita bacain aja beritanya. Menteri ATR akui apaan, kan lu ulama, bos. Sampai ini tuh ke penguasa, ngapain diakui? Menteri ATR akui pagar laut bersertifikat HGB. Aduh, gak usah diakuin, jadiin pemiliknya ini adalah terlarang, kan gitu, gampang. Jangan tinggal dan hidup di Indonesia, kan gitu, usir aja. Ngapain laut milik Allah, laut Indonesia yang katanya NKRI harga preketek, ya kan, harga mati katanya. Kok jadi dihargain gitu kan? Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengakui pagar laut misterius di Tangerang sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Ngapain pakai misterius segala sih?
Nggak ada misterius, itu yang bikin orang. Bukan jinnya Jokowi, bukan jinnya Gibran, bukan. Yang bikin itu orang. Apa pula misterius-misterius? Emang dikata jin yang mindahin istana Ratu Balkis, cering ya kan, istana cering misterius gitu, bisa nongol ya kan, bisa pindah. Orang itu yang ini yang apa? Yang bangun pagar laut misterius itu, aduh, bukan misterius dalam kata jin, nggak ada jin mindahin pagar laut ya kan, aduh. Menurut Nusron Wahid, kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut yang sebagaimana muncul di sosial media. Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Wih, usir tuh perusahaan, berani nggak pertanyaannya? Nggak bakal berani. Tapi kalau ketika ormas ya kan dibubarin, cie, wit, ormas dibubarin, habaib dibilang bukan habaib, aduh kacau. Ada juga sertifikat hak milik atas nama preketek lah, inilah itulah dan lain sebagainya macamnya. Yang jelas peran negara di sini bukan cuman bongkar pagar laut, tapi juga usut tuntas siapa yang kapling pagar laut itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya buat apa tuh bayar pajak rakyat? Buat apa itu rakyat dicekek-cekek bayar pajak apa? NPWP lah, pajak bangunan lah, pajak apa penghasilan lah, PPN lah, pajak bumi bangunan lah. Pajak motor, pajak mobil lah, buat apa? Rakyat bayar pajak. Kalau pejabatnya aja nggak mau ngurusin rakyat, tapi malah sibuk ngurusin cukong, taipan, kapitalis, cukong dan para bohir. Nauzubillah min zalik. Di sini saudara, di sini butuh ketegasan. Bagaimana coba lihat fakta yang sekarang. Prabowo itu udah anggaran buat IKN itu terjun bebas 143 miliar. Yang sebelumnya itu sekitar puluhan triliun di zaman rezimnya Jokowi, tapi anggaran IKN itu dikurangin drastis. Nah itu ketegasan dari Presiden Prabowo. Begitu juga dengan PSN-PSN-an, proyek strategi nasionalan ala Cukong, ala Jokowi, itu juga harus ditindak tegas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagaimana ketegasan beliau saat menjadi Danjen Kopassus di TNI, saudara. Harusnya kepemimpinan Prabowo diuji dalam menghadapi PSN ini. Apakah masih omon-omon? Apakah masih kowar, ya kan? Apakah masih di bawah ketiak Jokowi? Apakah masih di bawah keteknya para cukong, ya kan? Disinilah dibutuhkan ujian yang sangat luar biasa. Kecil lah kalau bagi rakyat lah, kecil. Kenapa kecil? Karena bagi pemerintah, bagi pejabat, bagi presiden, wapres, menteri, mengurusin hal-hal sepele kayak gini, recehan kayak gini, remeh-temeh kayak gini, ya kan? Ini semudah jentikin jari. Semudah jentikin jari. Karena mereka punya kekuasaan, semudah balikin telapak tangan. Hal-hal gini jangan bilang susah, gampang, receh, dan remeh-temeh. Karena pemerintah dan pejabat itu punya kekuasaan dan punya namanya wewenang. Tanda tangan, beres. Tanda tangan, beres. Jadi nggak butuh ya kan bantahan-bantahan, komentar-komentar dari pejabat. Rakyat hanya membutuhkan kebijakan dari penguasa dan tanda tangannya, bukan mulutnya. Itulah dibutuh yang namanya ujian bagi presiden yang sekarang. Sekarang pertanyaan, apakah rakyat bisa berharap banyak pada kepemimpinan sistem yang sekarang ini? Tidak. Nggak usah banyak berharap. Mau adil, mau sejahtera, keadilan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Keadilan bukan milik makhluk. Keadilan tidak bisa ditegakkan oleh makhluk. Keadilan tidak bisa diharapkan oleh makhluk. Makhluk sebanyak apapun di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, misalnya semua isinya di bumi ini isinya Nusron Wahid semua, nggak akan bisa mendapatkan keadilan. Seandainya di bumi ini isinya Prabowo semua, nggak akan bisa demi Allah mendapatkan keadilan. Seandainya di bumi ini isinya sistemnya demokrasi semua, demi Allah nggak akan bisa mendapatkan keadilan. Keadilan hanya bisa diharapkan, hanya bisa ditegakkan, hanya bisa kita notabene perjuangkan dengan aturan syariat Islam secara kafah. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluknya, kepada ciptaannya, kepada manusianya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yaqinun. Pertanyaannya, apakah hukum jahiliyah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dan maha sempurna? Jawab di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.